Calon Bupati Tasikmalaya nomor urut 4 Wani Dr. Haji Iwan Saputra SE MSI mengunjungi destinasi wisata di daerah Pasir Pilar, Desa Sarimukti, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Pak, Farida. Kucing teh. Biasa, vanitas. Terapkan itu Bang itu, Pak. Tinggal lihat bukan. Yuk, beri-beri. Naon pada pembunuh mantena biasa kenging atau napi jantan. Kegiatan apa, Pak? Ini dalam rangka silaturahmi calon Bupati Wani nomor 4 ke Desa Sarimukti, Kecamatan Karangnunggal, Kampung Pasir Pilar. Kenapa, Pak, ada di objek wisata Pasir Pilar ini, Pak? Ya kan di Karangnunggal itu banyak objek wisata, di tiap desa Karangnunggal itu banyak sekali, makanya ini potensi sekali untuk dikembangkan di Kecamatan Karangnunggal, Desa Sarimukti di Pasir Pilar. Ada harapan mungkin ada pengembangan potensi wisata mungkin ya? Harus itu kan istilahnya itu, bahwa untuk pengembangan wisata harus di Karangnunggal. Pak Iwan mungkin dinilai mampu ya untuk mengembangkan wisata. Sangat mampu sekali. Karena beliau asal tadinya jadi mantan badan perencanaan gitu kayak. Sangat mampu sekali. Baik. Harapannya kepada calon Bupati Iwan sendiri gimana, Pak? Harapannya istilahnya itu untuk memperhatikan benar-benar dari bawah masyarakat. Oke, makasih Pak. Dengan siapa namanya, Pak? Dengan untuk kemajuan Kabupaten Tasikmalaya. Biasanya wisata mah supaya aneh-aneh, nah ya maulah ya kita jaga, mudah-mudahan kelestarian alamnya kita jaga, jangan sampai di sini nanti ada yang aneh-aneh yang keluar jadi objek wisata edukasi. Nah nanti kan ada agrowisata, agrowisatanya di mana? Nah, ini kan ada berapa hektar tuh tanamnya nantinya kan? Ya, bagusnya sama kopi. Jadi kopinya nanti, kopi itu 2-3 tahun sudah berbuah. Saya nanam kopi, jadi 3 tahun sudah berbuah ke depan. Insya Allah panginten kangge kapayun ya patempatan pada diserasikan panginten sarang kekayaan dari daerah Sakumal tadi. Ibu-ibunya sehingga ke depan ekonomi ini tumbuh. Melihat potensi agrowisata yang ada di Pasir Pilar, tanggapan dari calon bupati gimana?
Ya ini sebuah contoh ya bahwa ketika masyarakat ini punya kreativitas, punya daya kreatif yang tinggi, yang tadinya pasir ini tidak kurang berfungsi secara baik. Nah, sekarang oleh masyarakat disulap jadi sebuah destinasi wisata. Dan ini apabila dikembangkan dengan baik, dikelola dengan baik, akan menjadi menghasilkan daya ungkit terhadap ekonomi masyarakat yang ada di daerah pasir Pilar. ya. Apa nantinya akan dikembangkan sebagai destinasi yang ada di kabupaten gitu? Ya, kita lihat di sini kan ada unsur budayanya, ada pencak-silat, ada calung sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daya tarik para wisata yang ada di desa di sini. Bagian dari visi misi WANI Pak untuk mengembangkan potensi mengembangkan wisata. dan meningkatkan daya tarik wisata yang ada di desa-desa. Jadi berdasarkan potensi yang dimiliki oleh desa, ini masyarakat berkreativitas. Di sini juga ada ekonomi tumbuh, ada yang dagang gitu. Dan diharapkan ke depan ini bisa menjadi nilai tambah untuk pendapatan asli desa. Siap. Terima kasih ya. Kang melihat potensi di selatan untuk pasangan WANI gimana Kang? Jadi untuk selatan sangat potensial untuk memenangkan ranah pertarungan pilkada ini. Satu dengan alasan masalah figur yang emang dari tokoh Tasik Selatan juga. Jadi beliau keturunan dari Tasik Selatan. Ini bisa menjadi modal yang sangat signifikan untuk meraih suara. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga Pak Iwan merupakan tokoh yang paham betul dari proses pencapaian cita-cita Tasik masyarakat Tasik Selatan, yaitu masalah DOP, pembentukan daerah otonomi baru. Beliau mengawal dari awal sampai beliau sekarang menjadi calon bupati juga, tidak lupa itu bisa tersirat dalam pencantuman dalam visi misi. Itu bisa isu yang memang real, isu yang bisa memperkuat harapan masyarakat Tasik Selatan. Dan ini bisa bersambut gayung tentang dengan peraihan suara yang ada di Tasik Selatan. Itu mungkin yang paling penting. Terus yang kedua juga alasan struktural politis yang dari beberapa partai yang pengusung yang ada 23 legislatif ini juga bisa menjadi sebuah alasan juga untuk memenangkan. Karena partai-partai pengusung katakanlah Golkar, PKB, PAN itu punya suara yang cukup dominan untuk Tasik Selatan. Belum PKS juga, itu kan daerah yang tidak kosong, tidak blank spot. Artinya ini kekuatan legislatif juga menjadi sebuah kekuatan pendorong untuk Selatan. Optimis berarti ya? Ya, sangat optimis. Gitu. Siap. Dengan siapa Pak? Asep Saifullah. Naon pada pemenang Dadang Suendar, Aliansi Pewarta Giat Tasikmalaya melaporkan.